Saudara-saudara terkasih, selamat bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 11 Januari 2025, Ofisi Pekan kedua, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Kristus menampakkan diri. Marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Kristus menampakkan diri. Marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Kristus menampakkan diri. Marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Kristus menampakkan diri. Marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Kristus menampakkan diri. Marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kristus menampakkan diri. Marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristus menampakkan diri. Marilah kita menyembah Dia.
Mada. Oh Bethlehem bahagia, wilayah yang menyaksikan Raja penebus dunia yang menjelma dilahirkan. Bintang yang terang benderang, laksana cahaya surya, memaklumkan Allah datang, terselubung tubuh fana. Sesudah sarjana tiba, lekas bekal dibukanya, emas, dupa, dan murwangi, tanda bakti dan upeti. Mulialah Engkau ya Tuhan, pada hari penampakan, serta Bapa dan Roh Suci. Mulialah kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setia-Nya. Mazmur 135. Mada Paskah. Mengisahkan karya agung Tuhan berarti memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala dewata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa, kekal abadi kasih setia-Nya. Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana, kekal abadi kasih setia-Nya. Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar, kekal abadi kasih setia-Nya. Matahari untuk menguasai siang, kekal abadi kasih setia-Nya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, kekal abadi kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhan mengantar umat Israel keluar dari Mesir
dengan tangan kuat dan lengan terentang. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir. Kekal abadi kasih setianya, yang mengantar umat Israel keluar dari Mesir. Kekal abadi kasih setianya, dengan tangan kuat dan lengan terentang. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah. Kekal abadi kasih setianya, yang menyeberangkan umat Israel melalui air. Kekal abadi kasih setianya, yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut. Kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengantar umat Israel keluar dari Mesir dengan tangan kuat dan lengan terentang. Bersyukurlah kepada Allah di surga. Ia membebaskan kita dari para penindas. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatnya melintasi padang gurun. Kekal abadi kasih setianya, yang menaklukkan kerajaan besar. Kekal abadi kasih setianya, yang membunuh raja-raja yang termasyur. Kekal abadi kasih setianya, Sihon raja bangsa Amori. Kekal abadi kasih setianya, dan Og raja negeri Basan. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka. Kekal abadi kasih setianya, menjadi milik pusaka Israel hambanya. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita. Kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Allah di surga. Ia membebaskan kita dari para penindas.
Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 5 sampai 14a dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu,
tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-71. Betapa kita harus mengagumi kesucian imamat. Itu adalah kekayaannya. Tidak ada satupun kekayaan di atas dunia ini yang mampu merenggut mahkota tersebut dari gereja. Artikel ke-72. Jangan sampai menempatkan seorang imam dalam suatu keadaan yang akan menyebabkan ia kehilangan keluhuran martabatnya. Martabat ini adalah suatu kebajikan yang harus dimiliki seorang imam tanpa merasa sombong. Betapa teguhnya imam muda itu. Seorang teman kita memohon dalam doanya, "Ya Tuhan, anugerahilah hamba-Mu ini kewibawaan dari seorang yang berumur 80 tahun." Panjatkanlah doa ini bagi semua imam. Dengan demikian engkau melakukan sesuatu yang mulia. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan, serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah kekal dan kuasa,
Engkau menjadikan kami makhluk baru dalam Kristus. Kami mohon, semoga kami menjadi serupa dengan Kristus, karena di dalam Dia kami disatukan dengan Dikau. Dialah putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam mendaraskan ibadat bacaan di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah kita bergabung lagi esok hari pada pendarasan ibadat bacaan.